Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, setiap Jumat pukul 9 pagi, kita akan selalu ada di acara yang mengulik masa lalu, di mana masa lalu tersebut kita bisa dapatkan hasanah keilmuan di sana, ada sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan di masa atau saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa, senantiasa tidak pernah selesai ketika kita membahas sejarah, karena sejarah apalagi yang ada di Solo ini kita selalu terus mendengar kisah-kisah patriotis dari para pendahulu kita, dan kemudian ada sesuatu yang bisa kita teladani. Inilah dia Sarekat Dagang Islam atau SI juga bisa kita ketahui nama lainnya. Dan pagi hari ini kita akan meneladani nilai-nilai perjuangan Sarekat Dagang Islam dalam kemandirian ekonomi dan ikatan persaudaraan. Alhamdulillah di pagi hari ini telah hadir narasumber kita Dr. Muhammad Bagus Sekar Alam, SSMSI. Beliau adalah dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya di UNS Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bagus? Alhamdulillah sehat. Senang sekali rasanya bisa menghadiri acara ini Tempo Dulu, dan ini baru pertama kali ya? Iya, betul. Semoga saja berkenan, karena saya tidak tahu apakah Bapak pernah menghadiri di media lain dengan khusus bahasan kita Tempo Dulu. Ini biasanya terkait sejarah. Sedikit mungkin bisa menyampaikan terkait dengan Sarekat Dagang Islam ini. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sekar Alam. Saya dosen ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Pada pagi yang cerah ini saya mendapat tersanjung bisa hadir di studio MTA TV untuk memberi satu edukasi historis edukasi historis berkaitan dengan sejarah lahirnya Sarekat Dagang Islam yang kemudian bernama Sarekat Islam. Nah, untuk mengetahui itu perlu kita lihat kondisi sosial ekonomi Surakarta pada awal abad 20. Jadi awal abad 20 itu kondisi Surakarta ditandai dengan pertumbuhan usaha perdagangan dan industri yang mendorong terbentuknya kelas sosial baru dari kalangan wong cilik gitu. Memang kebijakan politik liberal pemerintah kolonial Belanda kemudian dilanjutkan dengan kebijakan politik etis, ini membawa satu perubahan yang cukup besar perkembangan wajah kota Surakarta, menuju pada satu tatanan yang modern yang ditandai fasilitas-fasilitas transportasi, komunikasi, dan infrastruktur lainnya yang itu mendukung munculnya usaha-usaha komersil atau juga perdagangan, perkebunan, dan mungkin juga pabrik-pabrik gula yang pada waktu itu tersebar di seluruh Jawa. Khususnya di Surakarta juga banyak perkebunan, pabrik-pabrik gula yang banyak mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa awal abad ke-20 wajah kota Surakarta dan sekitarnya itu sudah menuju pada satu tatanan masyarakat yang modern. Nah, di samping itu, efek dari kebijakan politik liberal dan politik etis menumbuhkan
perdagangan dan industri yang tadi mendorong munculnya kelas sosial baru di kalangan wong cilik, khususnya pedagang batik Laweyan. Nah, kalau kita berbicara pedagang batik di Laweyan, ini sesungguhnya sudah lama dan mereka concern pada usaha dagang itu. Memang dari leluhur mereka juga sebagai pengrajin batik dan turun-temurun. Dan ketika perdagangan batik di Laweyan itu tumbuh besar dan mereka sudah mengenal atau menemukan satu metode batik cap, wah ini sebuah revolusi perdagangan batik yang luar biasa. Nah, hal inilah yang kemudian mengubah munculnya kelas menengah di kalangan wong cilik, yaitu kalangan masyarakat biasa. Nah, kenapa industri batik tetap eksis pada saat itu dan mungkin juga sekarang? Yang pertama, dari dulu batik itu memiliki nilai istimewa bagi keraton sebagai perlengkapan atas pangkat dan status sosial mereka, ya budaya priayi. Kita tahu bahwa batik itu salah satu kelengkapan yang menunjukkan status sosial. Mungkin di kalangan keraton sangat kental sekali, bahkan motif-motif tertentu tidak diperbolehkan untuk masyarakat biasa. Yang kedua, meningkatnya permintaan batik yang cukup besar di berbagai daerah. Ya, pada saat itu memang seiring dengan munculnya banyak pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan yang dikelola pengusaha asing, warga keturunan Belanda dan juga warga Belanda yang ada di Indonesia. Nah, ini mendorong masyarakat itu memiliki keuntungan, memiliki uang, dan peredaran uang di masyarakat itu cukup besar ya. Apalagi ketika musim giling tebu, pasti masyarakat sekitar pabrik gula punya banyak uang, atau ketika setelah panen padi itu juga masyarakat biasanya memiliki uang, dan ini dibidik oleh para pengusaha batik. Biasanya mereka akan mengeluarkan dagangannya pada musim-musim itu, karena memang konsumsi kebutuhan sandang rakyat itu cukup besar. Hal yang membedakan batik keraton dengan batik yang diproduksi di Laweyan itu, ya kalau batik keraton itu batik halus yang diproduksi atau dihasilkan dari para abdi dalem kriya. Memang dulu keraton memiliki abdi dalem yang khusus untuk ngurusi persoalan pakaian bagi kalangan bangsawan dan priayi di lingkungan keraton. Kemudian yang dari masyarakat atau pedagang batik Laweyan, mereka mengkhususkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat awam, khususnya pakaian. Dan itu ketika para pengrajin atau pedagang, pengusaha batik Laweyan mengenal batik cap, ini sudah luar biasa. Mereka bisa memproduksi barang-barang kebutuhan sandang rakyat di seluruh Jawa dan di luar Jawa itu dengan metode cap itu bisa memenuhi kebutuhan pasar, dan ini yang mengakibatkan para pengusaha batik di Laweyan itu mendapatkan banyak keuntungan. Seiring dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka kemudian menjadi kelas, ya, naik kelas gitu. Karena dengan kekayaan itu mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah, ini menjadi masuk kelas menengah dari kalangan masyarakat biasa atau wong cilik. Nah, naiknya strata para pengusaha batik Laweyan itu kemudian juga mengubah dari struktur, ya, struktur pergerakan di Surakarta. Ya, kita lihat, kita juga mengetahui pada awal abad 20 itu priayi cendikia atau priayi profesional yang mereka hasil didikan barat menginisiasi organisasi pergerakan seperti Budi Utomo. Sayangnya Budi Utomo itu memfokuskan pada kalangan priayi dan tidak sampai kepada masyarakat bawah. Nah, kemudian
kalau kita melihat sejarah Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi, ini bukan dari latar belakang priayi, tapi dari masyarakat biasa, khusus dari pedagang batik di Laweyan, yang pada waktu itu didorong karena ada persaingan, ya, persaingan dagang dengan pengusaha batik Tionghoa, dan persaingan itu membutuhkan satu solidaritas, ya, organisasi. Nah, Haji Samanhudi sebenarnya sebelum mendirikan SDI itu sudah ada satu perkumpulan di kalangan pengusaha batik di Laweyan, namanya Rekso Rumekso. Jadi Rekso Rumekso itu seperti organisasi ronda yang dibentuk dengan tujuan sebagai, ya, mengantisipasi banyaknya pencurian batik di Laweyan, karena biasa kalau batik setelah diproses akan dikeringkan dan itu bisa di lapangan atau bisa di depan rumah mereka. Nah, itu rawan dengan pencurian batik yang dilakukan para kriminal, ya, kecu dan lain sebagainya, sehingga perlu ada satu usaha untuk mengantisipasi aksi-aksi pencurian yang marak pada saat itu. Nah, Rekso Rumekso itu kemudian bersaing dengan organisasi serupa yang didirikan para pengusaha batik Tionghoa, baik keturunan maupun Tionghoa daratan gitu yang datang di Solo, dan mereka punya yang namanya organisasi Kongsing. Sebenarnya ini sama dengan tadi Rekso Rumekso yang didirikan Haji Samanhudi, dan sering mereka berkelahi berkaitan dengan persaingan dagang itu. Dan bagi pemerintah kolonial Belanda itu mengancam dari tatanan dan keamanan di Surakarta, sehingga perlu untuk diselidiki kira-kira organisasi ini memiliki status hukum atau tidak. Nah, Haji Samanhudi tahu bahwa Rekso Rumekso yang ia dirikan itu tidaklah memiliki status hukum karena memang belum didaftarkan di pemerintah, sehingga takut kalau nanti Rekso Rumekso itu dibubarkan, sehingga kemudian minta temannya yang ada di Bogor namanya Tirto Adisuryo untuk mengurus proses perizinan agar Rekso Rumekso bisa memiliki izin berketetapan hukum. Tapi berdasarkan usulan dari temannya tadi, pedagang batik juga di daerah Bogor itu, Tirto Adisuryo, agar menggunakan organisasi yang telah ia dirikan, Sarekat Dagang Islam. Oke, Haji Samanhudi setuju. Kemudian Rekso Rumekso itu diubah menjadi Sarekat Dagang Islam Surakarta. Nah, dengan lahirnya Sarekat Dagang Islam Surakarta, maka berdirilah satu organisasi yang memang tujuan utamanya itu untuk bisa bersaing dengan para pedagang batik Tionghoa, khususnya mendapatkan bahan baku mori, ya, bahan baku batik, karena pada saat itu kita belum bisa memproduksi bahan baku mori batik sehingga mendatangkan dari luar negeri. Nah, pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda kelihatannya diskriminatif, memberikan satu hak monopoli ke pengusaha-pengusaha batik Tionghoa, sehingga persaingan semakin dalam karena pengusaha batik Tionghoa memonopoli impor kain mori itu. Nah, sehingga dengan adanya SDI itu bisa mempermudah pengusaha-pengusaha batik di Laweyan khususnya dan umumnya yang ada di Surakarta bisa mendapatkan kain batik itu, karena bahan batik itu, karena itu sebagian besar impor. Nah, jadi pada awalnya SDI itu didirikan untuk membentengi sekaligus untuk mengantisipasi persaingan dagang dengan pengusaha Tionghoa. Makanya namanya Sarekat Dagang Islam. Dagang di sini menunjukkan bahwa ini sesungguhnya awalnya organisasi para pedagang batik di Laweyan menggunakan Islam. Nah, karena Islam itu satu identitas bumi putra,
untuk melawankan untuk membedakan dengan pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu tidak beragama Islam, sehingga nanti dimunculkan satu semangat solidaritas bahwa ini organisasi milik Bumi Putra. Nah, ini awal mula Sarekat Dagang Islam yang berdiri akhir tahun 1911 dan kemungkinan itu 1912 itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Belanda. Memang pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda tidak mengizinkan organisasi-organisasi itu bernuansa politik, karena memang pada waktu itu ada satu kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda bahwa munculnya organisasi-organisasi di kalangan Bumi Putra bisa mengancam kemapanan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, sehingga tidak diizinkan organisasi politik itu tumbuh. Ya, nanti setelah periode ini muncul satu gerakan-gerakan emansipasi yang bernuansa gerakan politik. Tapi pada awal-awal 20 pemerintah kolonial Belanda belum mengizinkan. Nah, setelah SDI itu berumur 1 tahun, kemudian ada usaha untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Haji Samanhudi itu sesungguhnya sudah memiliki jaringan distributor batik, tidak hanya di Surakarta dan sekitarnya, itu memiliki jaringan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dan di Jawa Timur itu punya teman dekat namanya Haji Cokro Aminoto. Haji Cokro Aminoto ini dulunya orang kepercayaan distributor dari Kiai Haji Samanhudi untuk wilayah Surabaya. Dan ini memiliki karakter yang berbeda dengan Haji Samanhudi. Kalau Haji Samanhudi ini murni dagang, berjiwa dagang, tapi kalau Haji Cokro Aminoto dia lebih mendekati kultur priayi dibanding kultur santri. Kalau Haji Samanhudi kulturnya santri, kalau Cokro Aminoto lebih ke kultur priayi dan melalui pendidikan formal, sehingga pemikiran-pemikiran ke depan terhadap masa depan organisasi SDI itu lebih matang dibanding Haji Samanhudi pendirinya. Salah satunya usulan dari Cokro Aminoto itu untuk menghilangkan kata dagang, karena dagang itu menurut Cokro Aminoto pada saat itu lebih identik dengan hanya satu kelompok pedagang gitu. Nah, dengan dihilangkan kata dagang menjadi Sarekat Islam, itu memiliki harapan seluruh elemen masyarakat itu tidak canggung untuk masuk ke Sarekat Islam. Dan itu betul, Sarekat Islam dalam umur 1 tahun saja sudah memiliki jumlah pengikut yang begitu besar. Bahkan pihak Keraton Kasunanan juga mendukung berdirinya Sarekat Islam ini. Ini bisa ditandai putra dalem Pakubuwono X, Pangeran Hanggabehi itu menjadi penasehat SI. Dengan masuknya kalangan keraton, bangsawan Keraton Kasunanan Surakarta mendukung gerakan Sarekat Islam di Surakarta itu, maka semakin besar pengaruhnya dan membesarkan organisasi. Nah, kecakapan organisasi yang dimiliki Samanhudi dengan yang dimiliki Cokro Aminoto nanti akan terlihat sekali pada Kongres kedua tahun 1914 pada waktu saat itu kelihatannya dalam rapat itu menghendaki agar SI dipimpin oleh Cokro, karena Cokro Aminoto lebih memiliki kepemimpinan organisasi yang baik, karena memang memiliki latar belakang pendidikan formal yang baik. Dan ada satu karakteristik yang dimiliki Cokro, dia orator ulung, dan ini nanti akan ditiru muridnya IR Soekarno. Karena Cokro Aminoto ini kalau berpidato berapi-api, sebagaimana nanti ditiru Soekarno yang juga kalau berpidato juga berapi-api begitu.
Dan ini juga berhasil kemudian SI berpindah seiring dengan perpindahan kepemimpinan dari Haji Samanhudi ke Haji Cokro Aminoto. Dipindah markas perjuangannya ke Surabaya dan Haji Samanhudi didudukkan sebagai penasehat Sarekat Islam. Jadi berakhir sudah masa kejayaan Sarekat Dagang Islam di Surakarta, kemudian berpindah ke Surabaya. Ya mungkin ini dulu. Baik, luar biasa. Insya Allah semakin kita memahami bagaimana awalnya Sarekat Dagang Islam ini ada, begitu. Sebenarnya berawal dari Rekso Rumekso tadi ya. Betul. Dan Tirto Adi Suryo sebenarnya penginisiasi SDI itu sendiri ya. Iya, sudah duluan berdiri di Bogor. Di Bogor gitu, begitu ya. Ya, mungkin kita juga belum begitu mengetahui tentang Tirto Adi Suryo, tapi dengan apa yang dipaparkan Pak Bagus ini, insya Allah kita semakin paham. Dan kebetulan juga kita semua ketahui bagaimana Haji Umar Said Cokro Aminoto itu memang tokoh kaliber bahkan internasional begitu ya. Ini yang memberi warna sebagai oratornya Bung Karno itu beliau gurunya. Gurunya, gitu ya. Gurunya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda juga kami undang untuk acara ini di telepon 02716793.000. SMS, WhatsApp ada di 081125553.000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Masih dengan narasumber kita Pak Bagus, beliau dari dosen sejarah UNS, dan untuk pagi hari ini kita masih membahas seputar Haji Samanhudi ya. Dan tentu saja untuk beliau sebagai pendiri Sarekat Dagang Islam di Surakarta ini. Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan, bahwa di pagi hari ini kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya melalui telepon 02716793.000, SMS WhatsApp ada di 0812553.000. Dan perlu diketahui juga bahwa Pak Bagus ini adalah seseorang yang menempuh kesarjanaan di S1-nya di UNS hingga tahun 2003, kemudian S2-nya 2005, dan 1 tahun yang lalu beliau menyelesaikan doktornya di UGM, termasuk juga S2-nya. Pak Bagus, ini sudah ada pertanyaan ini. Ya, monggo. Langsung ya kita tanggapi atau dijawab oleh Pak Bagus. Dari Hasan di Plupuh Sragen, Kiai Haji Samanhudi sendiri setelah tidak menjabat ketua Sarekat Islam, berkegiatan sebagai apakah saat itu ketika sudah tidak menjabat? Apakah juga masih berperan sebagai tokoh di Lawean Solo? Ya, langsung saya jawab. Ya, silakan. Terima kasih Pak Hasan. Dari Pak Hasan di Plupuh. Pak Hasan, ya, Pak Hasan yang saya hormati. Setelah Haji Samanhudi tidak lagi memimpin Sarekat Dagang Islam yang kemudian jadi Sarekat Islam, beliau tetap berkedudukan sebagai tamu undangan kehormatan kalau ada kongres-kongres Sarekat Dagang Islam. Sarekat Islam ya kan biasanya kongres-kongres itu berpindah-pindah tempat, dan Haji Samanhudi tetap diposisikan sebagai tamu kehormatan. Memang beliau tidak lagi sebagai pengendali organisasi karena sudah diganti dengan Haji Cokro Aminoto. Nah, keseharian Haji Samanhudi sudah tidak lagi aktif di Sarekat Islam. Beliau tetap sebagai pengusaha batik, dan memang itu profesi yang beliau tekuni sejak dari awal.
Dan saya kira ini, dan kemudian kehidupan pribadinya memang tidak lagi ditulis sedemikian detail ya, karena memang peran beliau kelihatannya sudah digantikan oleh Haji Cokro Aminoto yang memimpin Sarekat Islam. Saya kira ini jawaban dari saya. Begitu Pak Hasan di Pelupuk Sragen, semoga bisa difahami bagaimana Kiai Haji Samanhudi ini setelah tidak menjabat sebagai ketua Sarekat Dagang Islam, karena sudah bukan diambil ya, maksudnya digantikan oleh Haji Cokro Aminoto. Ya. Dan ini Pak Bagus, ini sebenarnya menurut saya memang passion beliau di SI setelahnya itu memang tidak di sana ya, sepertinya Pak Haji Samanhudi ini. Karena memang sebenarnya murni ketika dia mendirikan SDI ini memang awalnya hanya untuk kepentingan bisnis semata ya, bisnis semata. Dan sebenarnya top puncak ketenaran atau popularitas dari Haji Samanhudi itu di masa apa sejak SDI ada, ketika masih disarankan oleh Pak Tirto Adi Surya tadi. Ya, Haji Samanhudi adalah saudagar batik sukses ya. Beliau memiliki banyak jaringan distribusi pemasaran di seluruh Jawa. Dan ketokohan Haji Samanhudi itu juga diakui para pedagang batik Tionghoa, bahkan pedagang batik Tionghoa yang sudah tergabung dalam organisasi Kongsing itu menawarkan keanggotaan Haji Samanhudi masuk ke Kongsing, dan itu betul untuk beberapa periode gitu Haji Samanhudi masuk dalam organisasi Kongsing. Tapi kemudian Haji Samanhudi merasa terpanggil bahwa karena itu memang organisasi yang didirikan para pengusaha batik Tionghoa, dan Haji Samanhudi terpanggil bahwa banyak pengusaha-pengusaha bumi putra atau pribumi yang belum terorganisir untuk menghadapi persaingan dagang batik dengan para pengusaha Tionghoa, sehingga Haji Samanhudi memilih keluar dan dia mendirikan sendiri yang namanya tadi Rekso Rumekso. Itu betul-betul organisasi untuk menandingi, untuk berkompetisi dagang dengan pengusaha batik Tionghoa, dan Rekso Rumekso itu mendapatkan sambutan yang luar biasa di kalangan pedagang batik. Dan ini menjadi ciri satu gerakan dagang di Surakarta. Memang belum menjadi satu organisasi yang populis. Nanti setelah Sarekat Dagang Islam itu berdiri, barulah Haji Samanhudi itu namanya menjadi semakin populer, karena memang beliau yang mendirikan Sarekat Dagang Islam Surakarta, sekalipun meminjam nama SDI itu dari temannya Tirto Adi Suryo. Tapi yang menggerakkan di Surakarta itu ya Haji Samanhudi. Ya kurang lebih sekitar 1 tahun kepengurusan Haji Samanhudi itu telah membawa perubahan-perubahan yang cukup besar, khususnya di Surakarta. Ini bisa saya gambarkan ketika Sarekat Dagang Islam itu berdiri dan kemudian mendapatkan sambutan masyarakat yang cukup baik, kemudian mendapatkan dukungan di kalangan priayi, khususnya kalangan bangsawan, keraton Kasunanan. Nah, ini saya kira menunjukkan satu keberhasilan dari kepemimpinan Haji Samanhudi untuk sekup Surakarta. Hanya saja perkembangan organisasi yang begitu pesat tidak hanya untuk sekup Surakarta, tetapi kemudian meluas sampai seluruh Jawa. Memang diperlukan kecakapan kepemimpinan yang lebih. Nah, ini yang menurut saya tidak dimiliki oleh Haji Samanhudi. Bagaimana bisa berpidato yang mampu menggerakkan kesadaran emansipatif massa pada waktu itu kalah dengan Cokro, karena memang Cokro memiliki nilai lebih dari itu, sehingga anggota SI yang jumlahnya besar itu mereka menghendaki agar
SI lebih bercorak politis, hanya tidak seperti yang sudah-sudah lebih pada satu solidaritas pribumi. Nah ini yang kemudian popularitas Zamanuddin ya 1 tahun lah menurut saya, 1 tahun lebih sebelum nanti diambil alih oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya, Saya kira itu. Dan kemudian kalau saya melihat, karena beliau ada di Laweyan ya, ada di Laweyan, kemudian selama ini kita mengetahui bahwa Kampung Laweyan itu bisa dikatakan kampung batik, dan memang sekitar berapa radius 1 kilo itu semuanya pengusaha batik sampai saat ini, dan itu pasti juga di sana tidak hanya Haji Zamanuddin. Apakah saya kadang-kadang memikir apakah Haji Zamanuddin itu di antara para pengusaha batik beliau bisa dikatakan mohon maaf pengepul atau bagaimana. Nah ini bisa ketika mungkin mendapatkan order yang lebih banyak maka bisa dibantu di kalangan pengusaha batik yang kecil-kecil tadi. Begitu. Iya betul. Data yang saya temukan tahun 1930-an lebih dari 85% atau sekitar 205 pengusaha batik itu terkonsentrasi di Laweyan. Dan ini yang menunjukkan Kampung Laweyan dikenal sebagai kampung dagang Laweyan karena memang 80% ya. 85% lah itu mereka sebagai pengrajin atau pengusaha batik. Nah karena itu untuk perkembangan memenuhi kebutuhan pasar yang begitu pesat, karena kebutuhan sandang berbahan batik itu cukup tinggi di berbagai daerah. Nah ada satu kejelian yang dimiliki Haji Zamanuddin agar kebutuhan atau permintaan batik di daerah bisa terpenuhi. Nah Haji Zamanuddin itu kayak membentuk satu firma, ya satu firma di mana ada yang namanya kelompok-kelompok yang diserai untuk tugas-tugas tertentu. Ya ini ya untuk yang nyelup, ini yang untuk bironi, ya ini yang ya itu proses batik itu diserahkan ke komunitas-komunitas binaan Haji Zamanuddin, sehingga berapapun kebutuhan pasar itu bisa terpenuhi karena memiliki ini kayak anak perusahaan yang berada di sekitar Laweyan, dan itu ternyata bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah inilah yang bisa kita teladani dari semangat dagang kampung di dagang Laweyan itu, khususnya para saudagar-saudagar batik, karena mereka bisa menggerakkan ekonomi Surakarta pada umumnya. Saya kira itu ya. Iya. Dan kemudian saya melihat di hari ini saat ini itu pengusaha-pengusaha batik yang besar saat ini juga masih ya, yang ada di Jalan Slamet juga masih ada. Kemudian di sisi lain ada juga pengusaha batik Tionghoa yang ada di Cemani juga masih ada begitu. Nah ini apa juga saya berkaca apakah ini termasuk tinggalan masa lalu gitu ya, karena ketika masa kecil saya di Laweyan itu ada penjual malam itu bahan baku untuk pembuatan batik itu ada dulu Parno Oke, kemudian ada Bahampa gitu. Itu masih saya ketemui mereka penjualnya itu. Nah, ini apakah bagian masa lalu yang hingga turun-menurun sehingga mungkin meskipun saat ini mereka sudah tidak ada ya. Iya, itulah namanya jejak-jejak historis ya. Kita tidak bisa lari dari masa lalu karena masa lalu selalu hadir dan berkaitan dengan kehidupan yang sekarang. Nah, untuk melihat potret masa lalu tentang pengusaha batik di Surakarta, ya memang kita tidak bisa lepas dari yang sekarang. Artefak-artefak atau tinggalan-tinggalan yang bisa kita temui sampai saat ini sesungguhnya itu jadi fakta, jadi bukti bahwa dulu Surakarta ini pernah menjadi satu kekuatan industri batik di seluruh Jawa, tidak hanya Pekalongan dan Semarang, tapi dulu Surakarta inilah sebagai salah satu sentra produksi batik yang dikenal di seantero Jawa. Dan memang komposisinya tidak hanya pengusaha batik pribumi,
pengusaha batik Tionghoa pun juga banyak, dan mereka memonopoli impor batik, bahan batik, karena memang pemerintah kolonial Belanda pada saat itu diskriminatif ya, dengan pengusaha-pengusaha Bumi Putra, dan mereka lebih memilih kelompok minoritas ya, para pengusaha batik Tionghoa, karena mereka lebih mudah untuk diatur gitu. Kalau apa namanya, pribumi ini ya sudah mendapatkan pencerahan, gerakan-gerakan mungkin dari Budi Utomo atau Muhammadiyah atau apa, ini sudah mulai muncul emansipasi politik, mempertanyakan eksistensinya sebagai apa namanya, masyarakat pribumi yang dijajah oleh bangsa Belanda. Saya kira itu. Dan adanya SDI ini ternyata menjadi satu revolusi di mana penggunaan motif-motif kain batik yang semula dilarang menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh kalangan rakyat biasa. Ini sebenarnya bagaimana saat itu bisa anggaplah menekan dari pihak keraton sehingga keraton tidak begitu berdaya melawan seperti ini? Iya, semangat zaman pada periode itu memang anti feodalisme. Ada satu suara-suara yang muncul dari akar rumput untuk mempertanyakan kenapa ada diskriminasi budaya, khususnya dalam penggunaan pakaian. Kenapa motif-motif batik tertentu seperti kawung, parang, sidomukti, sidoluhur tidak diperbolehkan oleh masyarakat awam, dan itu dipertanyakan para pengusaha batik yang ada di Laweyan itu, karena ya ini kan dari akar rumput, dan semangat zaman pada saat itu sudah mulai memperjuangkan satu egaliter, mengangkat harkat martabat manusia sejajar, karena memang manusia di hadapan Allah itu kan sama gitu, dan ini sudah ada upaya-upaya seperti itu. Tetapi tentunya budaya feodal yang berkembang di keraton tidak begitu mudah untuk diganti begitu saja. Saya kira pada saat itu sudah mulai, setidaknya sudah mulai ada budaya tandingan begitu ya, untuk mengkritisi dari budaya keraton yang cenderung mempertahankan feodal. Dan salah satu berdirinya SDI itu ya mengkritik praktik-praktik budaya feodal itu. Ya, saya kira itu. Ya. Karena di sini SDI mempunyai power untuk itu ya. Kalau tidak, saya kira juga tidak begitu berdaya begitu SDI untuk bisa melawan apa yang jadi kehendak keraton begitu. Selain itu juga karena ketika sudah SI ada Pakubuwono X ternyata juga menjadi pelindung. Pelindung pelindung begitu. Merestui SI berkembang di Surakarta. Ya, ada informasi juga yang dulu pernah saya dapatkan bahwa ketika mempunyai hajat, keraton itu meminjam kuda-kuda yang dimiliki dari saudara kita yang ada di Laweyan, termasuk juga bahwa keraton tidak boleh mendapatkan menantu atau yang dari Laweyan. Ini bagaimana ceritanya? Apakah pernah mendapatkan informasi itu, Pak? Kalau yang pertanyaan terakhir ini saya kurang begitu kurang begitu tahu ya. Mungkin coba nanti saya telusuri literatur berkaitan dengan itu. Saya kira struktur masyarakat Surakarta kan sangat sangat hierarkis gitu. Jadi raja, bangsawan, priyayi, baru
wong cilik. Nah, wong cilik itu macam-macam, bisa pedagang, petani, dan kalau seumpama bangsawan kemudian mencari pasangan hidup di kalangan wong cilik, ya tentu akan menjadi satu pertentangan karena memang kultur feodalnya begitu kuat. Tetapi ketika saudagar batik itu levelnya naik, kelas sosialnya naik, dan mereka bisa menunjukkan kekayaan, bahkan gaya hidupnya bisa melebihi dari para priyayi keraton. Nah, ini bisa menjadi satu perubahan ya, satu perubahan pola dari hubungan hierarkis masyarakat Surakarta pada saat itu. Ini bisa saya tunjukkan seperti putra Kiai Penghulu Tafsir Anom V itu dinikahkan dengan saudagar batik Laweyan, Haji Sapawi itu, dan Haji Sofawi. Oh, ini cikal bakal takmirul ya? Iya, ya, Haji Sofawi itu mendapatkan menikah dengan kalangan priyayi keraton, karena Penghulu Tafsir Anom V itu kan ketua Kapenghulon, artinya penghulu, dan memakai gelar Kanjeng Pangeran Penghulu, artinya dia memiliki gelar kebangsawanan yang sangat tinggi. Tapi karena kemudian menikah dengan pengusaha batik. Nah, ini pengusaha batik Laweyan tadi, Haji Sapawi tadi. Ini saya kira sudah ada satu perubahan kultur ya, berkaitan dengan hierarki sosial feodalisme yang ada di Surakarta. Ya, saya kira kalau ini perubahan budaya tentu tidak bisa frontal begitu saja berubah. Saya kira berubah perlahan-lahan, karena inilah sebagai proses kultural. Saya kira itu. Ya, ya. Baik, Pak Bagus, ini sesuatu yang luar biasa, informatif sekali tentang Syarikat Dagang Islam itu sendiri. Dan paling tidak kita bisa melihat kelas kepemimpinan Haji Samanhudi, bagaimana beliau bisa merangkul saudara-saudara yang ada di Laweyan itu untuk bisa menyukupi kebutuhan batik yang ada di, bahkan skalanya waktu itu sudah nasional ya, sudah bisa memenuhinya begitu. Dan itu diwujudkan seperti hampir seperti koperasi ya. Sudah, iya. Iya, koperasi batik itu Batari itu ya. Batari itu betul. Ya. Betul ya. Dan itu sebenarnya dari Haji Samanhudi, dan itu memang nyata sampai saat ini juga masih ada. Bahan pabriknya pun di daerah Karangasem, tapi sepertinya sekarang sudah tidak berproduksi begitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembuka wawasan kita tentang sejarah masa lalu yang ternyata dengan giroh atau semangat sebagai seorang bumi putra, sehingga waktu itu memang karena kondisinya tertindas, sehingga memang pasti ada jiwa untuk melawan kolonialisme Belanda. Dan tentu saja sesuai bidangnya beliau di orang yang memproduksi batik dan bisa mengalahkan waktu itu kompetitornya dari Tionghoa juga begitu ya. Terima kasih Pak Bagus. Sepertinya masih banyak apa-apa yang dimiliki Pak Bagus untuk bisa ditampilkan di Tempo Dulu, karena dari beberapa informasi yang kami dapatkan ini beliau juga menulis tentang terbentuknya ulama pesantren di wilayah Surakarta abad 20 dan sebagainya. Ini cukup bisa memberi nuansa di acara Tempo Dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil hasanah keilmuan sejarah masa lalu, sehingga kita bisa aplikasikan di saat ini. Saya Rudi Ervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.